Halo teman-teman belanja online, di video kali ini kita akan bahas gimana teknologi ikut berperan besar dalam membentuk perilaku belanja kita, khususnya saat belanja online. Teknologi ternyata bukan cuma soal canggih-canggihan aja, tapi juga ngebuat kita jadi pembeli yang lebih cerdas dan mandiri. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari pencarian informasi secara online. Di era digital kayak sekarang, proses belanja udah berubah banget. Kalau dulu kita banyak ngandelin brosur atau omongan dari penjual, sekarang kita bisa cari tahu sendiri lewat Google, situs perbandingan harga, atau review pengguna di internet. Menurut Hawkins dan Mandersburg, akses informasi yang makin mudah bikin kita jadi lebih sadar, lebih terinformasi, dan tentunya lebih rasional waktu mau membeli sesuatu. Misalnya sebelum beli HP, kita bisa bandingin dulu spesifikasi, harga, dan stok barang secara real time. Jadi, belanja kita nggak asal-asalan, tapi penuh pertimbangan. Gak cuma itu, sekarang kita juga bisa evaluasi produk lebih dalam. Kita bisa lihat review di e-commerce, baca blog ulasan, sampai nonton video review di YouTube. Menurut Jahai, digitalisasi bikin konsumen punya kontrol penuh atas proses belanja, karena setiap langkah bisa dilacak dan dioptimalkan lewat data dan teknologi analitik. Makanya konsumen digital sekarang lebih mandiri dan selektif. Mereka nggak cuma cari harga murah, tapi juga nilai dan kualitas produk. Karena itu, perusahaan harus bisa kasih informasi produk yang lengkap, akurat, dan gampang diakses. Kalau enggak, bisa ketinggalan sama pesaing. Lanjut, kita bahas kustomisasi dan personalisasi. Teknologi gak cuma bantu kita nyari informasi, tapi juga bikin pengalaman belanja jadi lebih personal dan relevan. Teknologi seperti artificial intelligence, AI, dan big data sekarang jadi senjata utama perusahaan buat nyesuaiin produk dan penawaran sesuai kebutuhan masing-masing konsumen. Dalam buku marketing 5.0, Kotler menyebut pendekatan ini sebagai segment of one, artinya setiap konsumen diperlakukan sebagai individu unik, bukan cuma bagian dari segmen pasar besar. Contohnya, kalau kamu sering nyari sepatu olahraga, sistem AI dari toko online bisa langsung rekomendasiin sepatu yang cocok, sesuai merek atau ukuran yang bisa kamu cari. Big data juga bantu perusahaan ngelihat pola dari jutaan konsumen supaya mereka bisa ikutin tren dan nyusun strategi pemasaran secara real time. Dengan personalisasi kayak gini, konsumen jadi ngerasa lebih dihargai, mereka juga cenderung lebih puas dan loyal. Karena produk dan promosi yang muncul sesuai banget sama yang mereka butuhin. Hasilnya, tingkat konversi naik dan kemungkinan belanja ulang juga lebih besar. Terakhir, kita bahas yang namanya Hybrid Consumer Journey. Nah, ini menarik banget karena sekarang batas antara belanja online dan offline tuh makin kabur. Konsumen bisa aja cari info produk di internet. Terus datang ke toko buat lihat langsung, baru deh beli, atau malah sebaliknya, lihat barang di toko tapi belinya online karena diskon lebih gede atau ada promo eksklusif. Menurut Daniel Susilo, pendekatan online to offline dan sebaliknya ini penting banget buat ngebentuk strategi pemasaran digital yang efektif. Karena konsumen sekarang maunya fleksibel, bisa belanja di mana aja, kapan aja, tapi tetap dapat pengalaman yang nyaman dan konsisten. Makanya, banyak brand sekarang mulai investasi di teknologi yang ngedukung pengalaman hybrid ini. Misalnya, pakai QR Code di toko buat info produk, aplikasi mobile yang menyambung ke program loyalitas. Atau fitur click and collect, pesan online, ambil di toko. Hybrid Consumer Journey nunjukin kalau konsumen zaman sekarang gak lagi terpaku sama satu saluran aja. Mereka mau pengalaman belanja yang seamless antara online dan offline. Jadi buat bisnis, strategi omnichannel udah bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Wah, ternyata teknologi punya peran besar banget ya dalam mengubah cara kita belanja, mulai dari cari info sampai bikin pengalaman belanja makin personal dan fleksibel.
Dengan ini, pemasar bisa nyiapin strategi yang lebih cerdas dan konsumen pun bisa belanja dengan lebih bijak. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman belanja online.